Dan seperti biasa, kalau Waisak, saya tuh sangat terkesan dengan teman-teman di Tangerang khususnya. Karena biasanya suka roadshow ya, dari satu Waisak ke Waisak yang lain gitu. Wah, umat memang senang, saya yakin Anda senang ketemu dengan Biku Sangga. Ketemu para anggota Sangga yang banyak, Anda senang, Anda gembira. Itu adalah salah satu berkah bagi Anda untuk bisa melakukan kebajikan. Betul? Ya. Waisak, Katina biasanya adalah salah satu kesempatan ketika umat Buddha berkumpul dari satu wihara ke wihara yang lain. Lalu, apa nih yang menjadi salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai makna? Sebagai makna. Mari kita tanya sama diri kita sendiri. Tiap hari lihat orang sakit nggak? Pernah lihat orang sakit nggak? Pernah lihat orang tua? Ya. Pernah melihat mayat? Pernah. Pernah lihat biku? Nggak ada yang tertarik jadi pertapa. Enggak. Itulah yang disebut sebagai makna. Jadi, Ibu Bapak, makna adalah cara kita memberikan arti. Memberikan arti. Itu namanya makna. Kalau yang hari ini tanggal berapa ya? Berapa? 15 ya. 10 hari lagi tanggal 25 nih. Oke, artinya apa kalau tanggal 25? Gajian. Iya, tanggal 25 itu artinya gajian. Tanggal 25 gajian, tanggal 26 ludes. Kalau zaman saya sekolah, saya gajian tiap hari Senin. Saya bilang sama ibu saya, waktu itu uang jajannya tahu nggak berapa adik-adik satu hari? Ini kali ini nggak 4 Bu, 3.000 rupiah. Kali 7 berapa? 21.000. Saya bilang sama ibu saya, Ma, daripada Mama tiap hari kasih saya 3.000, mendingan Mama langsung hari Senin kasih saya 20.000. Sama aja nggak? Sama aja kan? Terus Mama untung 1.000. Mau dia? Mau. Buat saya artinya hari Senin saya makan enak. Selasa masih makan enak. Rabu mulai mikir. Hari Sabtu mulai ngirit. Jadi kalau ibu bapak lihat saldo rekening, lihat jumlahnya, lihat angkanya, itu punya makna nggak? Ayo, kalau sekarang buka ya, punya rekening di bank kan, lihat jumlahnya, itu ada maknanya. Wih, kalau tersenyum, tahu sendiri maknanya apa. Tapi kalau sudah mulai, Pak, kita atasi lah yuk. Jelas? Jadi makna adalah cara kita memberikan arti. Sampai sini nangkep ya? Cara kita memberikan arti. Jadi satu peristiwa, apakah selalu punya makna yang sama buat semua orang? Belum tentu. Lalu apa makna penggugahan Buddha? Buddha yang telah sadar, yang telah merealisasi. Apa yang disadari ibu bapak ini pertanyaannya? Apa yang disadari? Fakta, realita tentang kehidupan. Udah mengajarkannya secara sederhana. 4 lagi nih. Udah berapa kali 4? Ya. Ini kode ya. Inilah duka, ini sebab duka, ini akhir duka, inilah cara untuk mengatasi duka. Secara sederhana Buddha Dharma dirangkum itu aja sebenarnya. 4 hal ini aja. So, ketika kita bicara tentang penggugahan, maka kita bicara tentang bagaimana diri kita sendiri itu bisa jadi orang yang
punya rasa ketergugahan. 4 kualitas diri yang perlu dikembangkan, namanya meta, karuna, mudita, dan upeka. Jadi kalau kita lihat, kita resapi seorang anak raja, seorang anak bangsawan, anak bos, melihat peristiwa yang kemudian membuat dia tergerak, tersentuh, itu sebutnya empati. Ya, empati. Jadi empati ini adalah dasar dari niat, tekad seorang Siddhartha meninggalkan rumahnya. Bukan untuk meninggalkan hal-hal duniawi semata, tapi meninggalkan rumah, mencari cara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dia lihat. Itu empati namanya. So, empati atau welas asih, di Pali tadi dibaca karuna, adalah satu sikap bagaimana kita bisa peduli sama kesusahan orang. Ini dia. Kenapa? Karena kita juga hidupnya susah. Bukan karena kita hidupnya susah, maksud saya, apakah di ruangan ini ada yang bahagia kalau duitnya dipinjam nggak dipulang-pulangin? Hah? Waktu pinjam duit, tolonglah. Waktu dipulangin, lu duit segitu aja. Ya. Di sini ada yang merasa gembira, senang ketika dituduh macam-macam, dituduh ijazahnya palsu. Ya. Di sini ada yang senang, ada yang gembira kalau lihat suaminya sedang bersama pria lain. Di sini ada ibu-ibu yang senang kalau anaknya dimarah-marahin sama tetangga. Nggak kan? Ya. So, karena kita tidak gembira, duka ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, kesusahan, maka empati itu muncul. Karena kita tahu, nggak enak loh kalau di kondisi seperti itu, nggak nyaman loh. Karena kita tahu bahwa itu tidak nyaman, tidak membuat kita gembira, tidak bikin kita bahagia. Ketika kita melihat ada orang yang mengalami kondisi yang menyedihkan, kita tergerak untuk membantu. Empati juga bisa berarti saya tidak menciptakan kondisi apapun supaya dia menderita. Itu juga salah satu praktek empati, praktek karuna yang bisa kita lakukan. Karena kita tahu, saya susah cari uang, saya kerja dengan baik, ketika tetangga membutuhkan, saya empati sama dia, saya bantu, tapi ketika saya butuh, dia susah. Dia bisa check out terus di Shopee, tapi bayar utang gua nggak bisa. Nah, kita tahu betapa jengkelnya, betapa keselnya, betapa emosinya kita nagih utang sama orang. Makanya kalau kita kepepet, kita pakai uang orang lain, tetangga, saudara, ketika dia minta, kita sadar, kita kembaliin. Sesuai kemampuan, mungkin Anda tidak bisa kembalikan sekaligus, tetapi Anda tahu. Empati berarti ketika ada orang yang mengalami kesusahan, semampu Anda bantu. Nah, karena kita pernah ngerasain. Karena kita tahu, ini loh susahnya, ini loh penderitaannya. Ketika kita melihat ada makhluk lain, ada orang lain yang mengalami kesusahan yang pernah kita alami, kita berusaha untuk bisa nolongin. Itu empati. Mari kita baca sama-sama. Tadi sudah dibaca waktu baca Parita Manggala Sutta. Menyokong sanak saudara. Ya, ini memang salah satu pesan yang sangat-sangat baik. Tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Di keluarga besar, biasanya kalau zaman dulu kan anaknya banyak. 12, 30. Anaknya banyak, anggaplah 5 atau 6, 10. Perhatiin nggak?
keluarga besar, ada saja di keluarga besar ini anak yang sukses sekali, dan ada juga anak yang hancur banget. Jadi dari 6 anak, 4 berhasil, 1 meninggal, 1 susah hidup. Biasanya gitu ya. Ada aja ya. Ya. Dan yang 1 susah ini, kemana dia harus apa ya? Mencari. Kalau kita, ini kan ilustrasi. Kalau kondisinya, misalnya anak perempuan kawin, menikah dengan suami yang baik, tapi nasibnya belum tentu baik. Anaknya 3, mesti sekolah, gajinya pas-pasan. Saya yakin, siapa sih yang tiap bulan itu mau WA ke kakaknya, abangnya, yang minta tolong ini, tolong itu. Apalagi tiap kali WA, yang ditanya apa? Duit. Saya bilang Anda, kalau ada di posisi itu, artinya yang tukang WA minta duit, dengan perkembangan batin kita, dengan kesadaran diri, itu pasti nggak enak kok. Yakin saya. Pasti nggak enak. Kenapa? Kalau kita minta sama abang kita yang sudah punya keluarga juga, dia kan juga punya anak. Dia kan juga punya istri. Dia kan juga punya keluarga. Tapi di kesempatan ini, yang saya ingin ajak Anda untuk praktekkan adalah, ya kalau Anda adalah orang yang punya lebih, itu saudara sendiri. Jadi ibu bapak, ketika Anda sudah punya satu capaian ekonomi yang cukup, berlebih malah, dan itu saudara kandung, dan memang layak dibantu, karena kondisinya, bukan karena malas, bukan karena hal-hal yang buruk, mempraktekkan empati ini sangat-sangat baik. Empati, sekali lagi, adalah satu emosi, kesadaran kita bahwa orang lain itu lagi mengalami kesusahan, dan kita punya kemampuan untuk itu. Ibu bapak, yang Arya Naga Jurna mengajarkan, orang bijaksana ketika rumahnya kebakaran, dia akan mengeluarkan hal-hal yang penting, bukan yang receh. Pernah lihat orang kebakaran, rumahnya dikeluarin TV, kasur, sofa. Apa yang harus dikeluarkan di rumah kalau kebakaran? Surat-surat, ijazah S1, S2, S3, SLR, surat rumah, surat kawin, surat cerai, apalagi tuh. Kalau punya tabungan emas, permata, buku deposito, paspor, tanggal lahir, surat lahir, semua yang penting diambil. Jangan kasur diselamatkan. TV mana TV? Itu bisa dibeli. Nah, orang bijaksana ketika rumahnya kebakaran, dia akan keluarkan harta yang paling berharga. Rumah kebakaran adalah sebuah metafora, sebuah perumpamaan. Untuk apa? Hidup yang pasti berakhir. Silakan ibu bapak mau jalan duluan boleh. Saya ikut antrian aja lah ya. Dan ketika kita belajar Dhamma, kita tahu yang kita bawa untuk ke kehidupan berikutnya apa. Ya. Tadi sudah dibaca ya, setiap makhluk lahir dari apa? Ya, karmanya sendiri. Sesuai dengan karmanya sendiri. Memahami karma membuat kita tahu, oh saya mesti punya empati. Inilah salah satu hal yang bisa kita bawa pulang dari Waisak.